Teman-teman, selain penggaris, alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang adalah jangka sorong. Masih ada yang lain loh, ada mikrometer skrup bisa, atau menggunakan jengkal bisa, tapi kalau jengkal, satuan yang diperoleh bukanlah satuan baku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menggunakan jangka sorong. Silahkan kalian lihat pada gambar di samping. Ini adalah salah satu bentuk atau contoh dari jangka sorong. Mungkin ini adalah alat yang asing bagi kalian. Mengapa? Karena jangka sorong bukanlah alat yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, jangka sorong digunakan oleh montir, digunakan di pabrik atau perusahaan. Fungsi jangka sorong adalah untuk mengukur diameter sebuah tabung. Kalau kalian melihat tutup botol, kalian akan menyaksikan, mengetahui ada diameter dalam dan diameter luar. Untuk mengetahui lebarnya diameter dalam suatu tabung, atau misalnya diameter dalam tutup botol, maka kita bisa menggunakan bagian yang atas ini. Sedangkan untuk mengetahui diameter luar suatu tabung, maka kita menggunakan yang bagian bawah. Skala pada jangka sorong kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yang atas ini, yang ini ya, ini kita sebut dengan skala utama. Sedangkan skala yang kecil-kecil ini disebut dengan skala nonius. Skala yang kecil-kecil ini bisa digeser-geser sesuai dengan lebarnya diameter dalam maupun diameter luar suatu tabung. Nah, sekarang kita perhatikan di sini kita akan mengukur suatu benda yang berwarna hijau. Ini hanya ilustrasi saja. Cara menghitungnya bagaimana? Cara mengetahui panjangnya bagaimana? Ini anak-anak. Pertama-tama ini harus dipaskan dulu. Jangan sampai benda ini jatuh. Kemudian perhatikan skala pada skala utama ini. Skala utama yang atas. Yang Bu Erin lengkari dengan lingkaran merah ini adalah untuk kalian perhatikan. Pertama-tama, kalian menuliskan skala utamanya. Bagaimana caranya? Di sini, ini kan angka 0 nih. Untuk angka pada skala noniusnya di sini ya. Kita tuliskan skala utama sebelum skala nonius. Jadi, di sebelah sini. Ini nih. Bisa dilihat. Kalau belum jelas boleh di zoom layarnya. Ini ya. Sebelum angka 0, maka berapa nilainya? Ini kan 1. Ini 1,1 cm, 1,2 dan 1,3. Perhatikan ya. Jadi sebelum angka 0, bukan sebelum garis ini. Bu Erin ulangi kembali. Pertama-tama, kalian menentukan skala utamanya terlebih dahulu. Satuannya adalah cm. Cara menentukannya bagaimana? Berarti dilihat dari nilai yang muncul sebelum adanya nilai pada skala nonius. Skala nonius kan ini nih yang digeser-geser ini. Sebelum angka 0-nya, maka berapa? Dilihat kembali ya. Ini kan 1. Sebelahnya 1,1. Masih lanjut lagi jadi 1,2.
dan di sini ada 1,3. Yang perlu kalian ingat dan biasa terjadi kesalahan, biasanya itu yang dilihat adalah sebelum garis ini. Jadi rata-rata orang menuliskan 1,1, padahal ini kurang tepat. Yang betul adalah 1,3. Dilihat sebelum angka 0. Skala utamanya adalah 1,3 cm. Selanjutnya, kita beralih ke skala nonius. Di sini, di bawah. Yang bergeser-geser ini. Carilah di antara skala nonius ini yang garisnya segaris lurus dengan skala utama. Kita perhatikan di sini 0. Di atasnya tidak ada garis satupun ya. Angka 1. Ini ada sih di 1,6 tapi belum terlalu lurus, jadi bukan. Di sini 2. Ini juga agak menceng. 3 di atasnya, ini tidak ada angka, betul kan? 4, ini juga belum lurus, berarti bukan. 5, ini juga belum terlalu lurus di sini. Dan 6, ini ternyata nih, di sini kita perhatikan di angka 6, ya. Angka 6 ini segaris lurus dengan nilai berapa? Ini kan 2,5, 2,6, 2,7, ini segaris lurus. Yang dilihat bukan atasnya lagi sekarang, tapi yang akan ditulis adalah yang bagian bawah. Bagian bawah ini satuannya adalah 0, mm ya. Sehingga ya, skala noniusnya adalah 0,06 cm. Kita buat 2 angka di belakang koma dengan satuan cm. Kalau ternyata yang lurus di sini angka 1, berarti berapa? 0,01. Kalau di sini 0,02. Sampai di sini 0,06. Nah, di sini 0,10 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Berapa hasilnya? Nah, sehingga panjang batang adalah 1,3 ditambah 0,06 cm, maka panjang batang aslinya adalah 1,36 cm. Untuk ketelitian sekecil ini, kita tidak bisa menggunakan penggaris. Ada loh alat ukur yang bisa mengukur lebih teliti lagi. Apa itu? Itu adalah millimeter scope. Millimeter scope dapat digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Coba bayangkan, apakah kertas buku bisa diukur menggunakan penggaris? Tentu tidak. Jadi kita membutuhkan alat ukur berupa micrometer scope. Nah, anak-anak, untuk materi ini kita benar-benar akan paham ketika kita bisa menggunakan alat secara langsung. Sehingga semoga bulan Januari kita bisa berjumpa kembali. Kita akan praktek bersama, bersenang-senang bersama menggunakan jangka sorong. Jika ada pertanyaan, boleh sekali dituliskan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau bingung semua, kita akan ulas kembali di bulan Januari, insya Allah. Terima kasih untuk menonton pada bab ini.